Assalamualaikum, nama aku Elin. Aku ibu rumah tangga yang lagi menetap sementara di Michigan, Amerika Serikat, nemenin suami yang lagi kuliah di kampus MSU, Michigan State University. Ini anak-anak aku, ayo coba kenalin diri dulu. Hi, my name is Kelly when I visit Ball. Ada? Kali ini? Hello, my name is Alicia. Oh ya, video ini kerjasama dengan parentingiseasy.id. Jadi kita akan ngelaporin sedikit laporan pandangan mata tentang keadaan dan situasi kita saat ini di Michigan setelah virus COVID-19 masuk ke Amerika. Hari ini sudah kurang lebih 1,5 bulan warga Michigan menerapkan yang namanya social distancing, physical distancing, dan gubernurnya pun udah mengeluarkan yang namanya stay at home order. Jadi udah order nih, udah bukan anjuran lagi, tapi perintah untuk stay at home, untuk diam di rumah. Karena awal Maret kampus-kampus sudah mulai menutup dan meliburkan kelas-kelasnya, semua kelas dijadiin kelas online. Begitupun juga dengan sekolah-sekolah, kantor-kantor, semua sudah mulai ditutup dan diliburkan. Beberapa aja yang masih buka, kayak supermarket, klinik, tapi itu juga dengan perjanjian, jadi nggak bisa sembarangan main datang aja, harus booking appointment dulu. Terus kasus penyakitnya juga harus yang benar-benar urgent. Kalau yang bisa ditunda sampai nanti-nanti begitu COVID selesai mungkin akan ditunda. Selain itu kita juga udah dianjurkan untuk menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Terus kalau kita belanja juga tetap harus menjaga jarak. Itu sekitar, kalau di sini sekitar 6 feet atau hampir 2 meter ya. Nah, hari ini adalah jadwal kita untuk ngambil food bank. Apa itu food bank? Food bank adalah pendistribusian makanan gratisan untuk kalangan yang kurang mampu. Nah, karena kita di sini adalah keluarga student, jadi kita itu masuk ke dalam keluarga dengan golongan low income alias keluarga miskin. Di tempat aku tinggal di East Lansing ini, food bank itu didistribusikan biasanya di gereja-gereja dan di kampus MSU. Kali ini kita mau ngambil food bank di kampus. Siapa aja sih yang boleh ngambil food bank? Setahu aku kalau food bank yang didistribusikan di gereja-gereja itu siapa saja yang merasa butuh itu boleh ngambil. Jadi kalian cukup menunjukkan ID. ID itu kalau di sini tuh kartu SIM kita ya, sama surat bukti alamat rumah. Jadi nanti mereka akan minta ke kita bukti kayak surat gitu yang ditujukan ke alamat rumah kita. Sedangkan kalau food bank kampus yang boleh ngambil itu hanya mahasiswa yang masih terdaftar sebagai student di kampus MSU. Gimana cara pengambilan food bank kampus ini? Biasanya sih kalau situasi normal sebelum ada COVID-19 ini, itu food bank kampus mendistribusikan makanan dalam 1 kali dalam 2 minggu. Jadi ada 2 cara pengambilan. Biasanya itu kita bisa ngambil, milih hari dan jam tertentu yang disediakan oleh kampus. Jadi nanti kita akan ngambil, dilayani sama petugas food banknya satu persatu, jadi nggak pakai antri. Tapi ada juga cara lain, yaitu kita ikut antrian bareng sama student lain, itu biasanya hari Rabu sore. Nah, tapi semenjak ada COVID-19 ini, kan kampus udah libur, pihak kampus malah membuat food bank ini jadi lebih sering, yaitu kita bisa ngambil setiap 1 kali dalam seminggu. Tentunya dengan prosedur pengambilan yang aman untuk semua pihak. Untuk ngambil food bank kampus ini, kita harus registrasi dulu via email dan menentukan mau hari apa dan jam berapa kita ngambil food banknya. Nanti pihak food bank kampus akan ngirim balik email yang isinya list makanan-makanan yang mereka punya minggu itu. Macam-macam ya, ada yang fresh food, ada yang frozen, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, nanti beberapa saat sebelum jam pengambilan, mereka akan telepon kita untuk make sure, untuk memastikan makanan yang mau kita pilih apa aja gitu. Nah, nanti selain makanan yang di list ini, mereka juga sering nawarin makanan-makanan lain. Jadi banyak pilihannya. Suami aku baru aja ditelepon sama pihak kampus, pihak food bank untuk ngambil makanannya. Tadi ditelepon, ditanya, di make sure lagi list apa aja yang kita ambil, sama ditanya juga beberapa makanan yang mereka punya, kita mau apa enggak gitu. Nah, kebetulan tempat ngambil food banknya ini di salah satu gedung di kampus MSU dan nggak jauh dari rumah kita, dari apartemen kita. Karena memang kebetulan kita juga tinggal di dalam kawasan kampus ya. Nah, ini kita sudah sampai. Kita parkir, terus nanti kita ambil makanannya, taruh di mobil, terus balik pulang deh. Nah, ini gedung tempat
ngambil makanan tuh yang tenda hijau itu, ada green bag, ada tas hijau itu punya kita tuh, punya suami, ada nama suami aku nanti di sana. Kita lihat yuk. Oh, nah ini ada 2 nama ya, Marisa udah diambil sama orangnya, sama ini Wisnu suami aku. Nah ini kita ambil, kita bawa pulang. Kita sampai rumah dan sekarang kita lihat ya dapat apa aja kita beli ini dari Food Bank. Makanan-makanan yang kita dapat dari Food Bank kampus MSU. Coba kita lihat ada apa aja. Ada sayur, ada keju. Ini kejunya yang buat kampus ya. Jadi dia pakai sapi, perahan susu sapi dari sapi punyanya kampus MSU. Terus susu, terus jus, ada makanan kaleng, ada sereal, telur, ada yang udah dikupasin, ada yang masih mentah, buah-buahan. Nah, ini ada satu yang bonyok. Tapi ya udahlah, ya namanya Food Bank. Ini aja udah alhamdulillah banget kita dapat segini banyak. Dapat anggur, roti gandum, terus ada mac and cheese, sama beberapa cemilan ini. Oh iya, kalau di Food Bank ini kita kadang suka dapat makanan yang udah expire. Kayak misalnya ini kan expire-nya di sini bulan dulu ya. Jadi ini berarti bulan Februari tanggal 9 2020. Sebenarnya kalau aku sih dulu nggak berani pas di Indonesia, tapi setelah aku kenal sama teman yang kebetulan dia kuliah di Food Science, itu dia bilang kalau sebenarnya makanan expired itu selama kemasannya masih bagus, nggak ada yang cacat, itu masih bisa dimakan dalam jangka waktu setahun. Jadi memang ada beberapa, yang kayak ini juga nih. Ini expire-nya bulan April tanggal 17. Ini juga udah expired berarti kan, karena sekarang kan April tanggal 22. Tapi ya pilihan kita aja sih mau dimakan atau enggak. Alhamdulillah banget ya, walaupun situasi lagi sulit kayak gini, kampus masih mikirin mahasiswa-mahasiswanya. Makanya kita dapat makanan kayak gini. Sebenarnya bukan cuma dari kampus sih, masjid juga suka ngasih makanan gratis. Terus juga tiap minggu dari distrik sekolah anak-anak, mereka juga ngirimin kita makanan, snack-snack buat anak-anak yang berlebih, malah lebih dari cukup. Jadi kadang-kadang akhirnya takut nggak kemakan, kita bagi lagi ke tetangga atau ke teman-teman yang lain yang mau atau yang butuh. Nah saat ini walaupun banyak kemudahan-kemudahan yang kita terima di sini, tetap aja hidup nih rasanya penuh dengan ketidakpastian. Karena kayak yang kita alami sekarang, saat ini harusnya suami itu bisa lulus dan kita kembali ke Indonesia tengah tahun ini. Tapi karena ada COVID, akhirnya rencana terpending, banyak acara yang di cancel, bahkan nggak jelas apakah akan ada lagi. Kayak dana dari kampus untuk penelitian suami juga tertunda. Dan nanti kalau dia harus nyari data di Indonesia juga keadaannya tidak lebih baik dari di sini. Jadi saat ini rumah aku penuh sama kardus-kardus karena rencananya kita mau ngirim-ngirim barang ke Indonesia akhir bulan Mei ini. Tapi ternyata pihak shippingnya ngabarin kalau belum akan ada pengiriman barang sampai akhir bulan Juni atau bahkan mungkin lebih. Dan kalau kita terpaksa tinggal lebih lama di sini karena suami harus extend, disertasinya belum selesai, ya berarti dia harus pusing lagi tuh nyari funding untuk biaya hidup kita di sini. Jadi saat ini bukan cuma aku atau teman-teman yang mengalami kesusahan. Aku rasa satu dunia juga mengalami kesusahan yang sama. Di Amerika sendiri, data per minggu kemarin sudah ada 22 juta pengangguran baru akibat dari COVID-19 ini. Sekarang saatnya kita saling menguatkan, kita saling membantu ya. Memang semuanya serba susah, semuanya lagi susah, tapi kalau kita merasa kita bisa bantu, kita punya lebih sedikit saja yang bisa kita bantu, ya mungkin ke tetangga, ke saudara, atau ke orang-orang yang membutuhkan, sekaranglah saatnya. Sekian dulu laporan pandangan mata dari East Lansing, Michigan. Stay safe dan stay healthy. Bye! Belum selesai deh, ini ada beberapa contoh makanan Food Bank dari kampus yang kita terima beberapa minggu yang lalu. Tuh ada yogurt-yogurtan, ada
ada sayur, ada buah nih, buah plum, kemudian ada tomat juga, ada jus, ada susu, ada makanan frozen. Nah ini makanan tinggal diangetin di microwave atau di kompor gitu. Dan kalau lihat dari expire memang pas kita terima ini udah pas hari expire, tapi tidak apa-apa karena mereka juga udah ngasih tahu kalau semua makanan frozen ini habis dimasak itu langsung dimasukin di freezer dan dikeluarin pas lagi pembagian food bag ini. Jadi ini bukan makanan sisa atau bekas, masih sangat layak makan, masih seger juga, tinggal diangetin aja. Terus apalagi, nah itu ada snack-snack buat anak-anak juga. Nih ada cheese pasta, nih gede banget ya. Kita nggak tahu kalau akan dapat segede gini, tapi alhamdulillah. Nah terus ini contoh makanan food bank yang lain lagi. Itu ada tomat. Kita lihat di situ ada butter juga, ada tepung, ada snack. Tuh buat apa? Ada wortel, ada mac and cheese buat anak-anak. Wortelnya bisa tinggal makan lagi, enak. Nah, ini juga snack buat anak-anak. Susu sama keju itu selalu dapet, paling beda jumlahnya aja. Kadang kita dapat 2, kadang dapat 1, kadang dapat 3. Terus ada tisu-tisu juga tuh, tisu basah, tisu kering. Nah, alhamdulillah banget ya. Kismis juga dapat ya. Alhamdulillah lah. Jadi sekian dulu cerita dari Bulin kali ini. Sampai jumpa di cerita Bulin yang lain. Assalamualaikum.